joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Come, let us adore Him. Come, let us adore Him. Oh, sing choirs of vengeance, sing in exaltation, sing all that here in heaven, God's holy word. Give to our Father glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Come, let us adore Him. Come, let us adore Him. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia yang Raja. Come, let us adore Him. 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 Salam dan selamat menyambut hari Natal. Happy Blessed Christmas. Kita merayakan hari Christmas pada hari ini. Kiranya berkat-berkat dan pertolongan Tuhan akan terus dicurahkan ke atas setiap kita, dimanapun kita berada. Bagi yang sedang berada di kampung sudah, bagi yang masih berada di Banda, di Kuching, di tempat kita masing-masing, bagi yang sedang menonton online, saya ingin mengucapkan Happy Blessed Christmas kepada semua kita pada hari ini. Saya mewakili BM Central City, Borneo Evangelical Mission Central City yang terletak di Kota Samarahan, ingin merakamkan selamat menyambut hari Natal ataupun selamat menyambut hari Christmas 2020. Semoga Anda diberkati pada hari ini. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 52 ayat yang ketiga dan 13 dan 14 berkata begini. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan terpegun melihat dia. Begitu buruk rupanya
bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang-cengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka fahami. Hari ini kita merayakan Natal, Christmas. 2000 tahun yang lalu, satu pribadi yang datang ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus, datang tujuannya adalah mati di kayu salib untuk saya dan saudara-saudari. Kita puji Tuhan karena kematian Yesus Kristus di kayu salib membebaskan kita daripada dosa-dosa kita. Dosa kita diampuni. Haleluya. Dan marilah kita bersukacita, bersukaria. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk celebrate, untuk rayakan perayaan Natal 2020 pada tahun ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami berterima kasih karena Engkau tetap mengasihi kami. Dalam apa juga keadaan kami pada tahun ini, situasi yang kami hadapi dalam pandemik COVID-19 ini Tuhan. Walaupun semuanya ini tetap ada, tetapi kami bersukacita karena hanya dalam Engkau ada kekuatan, ada sukacita, ada ketenangan. Kami merayakan Natal pada tahun ini, bila kami ingat 2000 tahun yang lalu pribadi Yesus Kristus datang ke dunia ini, mati bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Christmas dan selamat hari Natal kepada semua jemaat BM Central City pada pagi ini. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan buat kehidupan pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk segalanya Bapa. Ini kami Tuhan mesediakan hati kami untuk memuji menyembah-Mu pada pagi ini Bapa. Kami ingin rasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Karena lahir-Mu di dunia ini Bapa adalah satu anugerah yang luar biasa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terpujilah Engkau dalam segala perkara Tuhan. Biarlah segala puji sembah kami Bapa memuliakan dan meninggikan Engkau. Dan ini kerinduan kami Yesus. Pada saat ini Tuhan, biarlah nama-Mu yang ditinggikan. Biar nama-Mu dimuliakan Yesus. Karena Engkaulah Sang Penebus kami. Lahirnya Engkau di dunia ini Tuhan. Engkau Raja kami satu-satunya. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bersuka cita pada pagi ini. Kita mau memuji, kita mau menyembah Yesus kita dengan luar biasa, dengan puji-pujian.
kita, amin. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, pada pagi ini siapkan hati kita. Kita mau lebih dalam lagi dalam menyembahnya. Karena tiada kata-kata lain yang bisa kita ungkapkan hanya dengan pujian dan sembah untuk memuliakan Dia. Haleluya Yesus, haleluya. Kau Tuhan kami hidup Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
Haleluya Tuhan. Terimalah puji dan sembah kami pada pagi ini Bapa. Terimalah kasih kami. Segala puji-puji dan sembah kami Bapa. Biarlah Engkau harum dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat kelahiran-Mu, buat kasih-Mu Bapa. Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Kau Bapa kami yang kekal. Kau Allah kami yang hidup. Terima kasih, terima kasih. Segala puji, sembah dan hormat hanya bagi nama Yesus. Yang percaya katakan Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Kepada kita dimanapun kita berada, saya ingin membawa kita melalui membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan sepenuh hari Natal pada tahun ini. Tema yang saya ingin sampaikan kepada kita hari ini adalah kekuatan di dalam Christmas. Kekuatan di dalam Christmas. Kekuatan di dalam Christmas. Satu riset mengatakan daripada The Bible Apps U version sepanjang tahun 2020 ini, sepanjang pandemik COVID-19 ini, terdapat 600 juta carian di dalam Alkitab ataupun Bible U version. 600 million search ataupun carian sepanjang tahun 2020 ini. Dan carian ini adalah daripada Yesaya pasal 41 ayat 10. Jadi ayat ini selalu dicari. Ayat perkataan bab 41, bab 10, Yesaya 41, dan juga ayat-ayat tertentu dalam bab Yesaya 41 ini sebanyak 600 juta carian di U version. Dan perkataan yang selalu dicari yaitu jangan takut. Do not fear. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kekuatan di dalam Christmas ataupun kekuatan di dalam Natal. Dalam hidup ini saudara-saudari, kita tidak terlepas daripada bermacam-macam masalah. Masalah yang dihadapi kita kadang-kadang begitu besar ataupun berat dan menyebabkan kita menghadapi masa krisis. Pastinya setiap kita pernah mengalami masa-masa yang susah ini ataupun sukar ini. Ataupun mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami masa susah itu. Saya tidak tahu apa yang Anda lalui pada hari ini, tetapi dikatakan firman Tuhan, janganlah takut. Janganlah takut. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Berita baik untuk kita pada pagi ini, kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan.
yang hari ini memberikan firman-Nya sebagai petunjuk bagi kita, supaya kita dapat mengatasi ketakutan ataupun krisis. Di dalam Lukas pasal 1 dan pasal 2, malaikat berkata, jangan takut, jangan takut. Masa krisis yang dialami oleh Maria ketika dia mengandung bayi Yesus, di mana pada waktu itu dia belum melakukan hubungan sebagai suami istri, dan dia harus dihadapkan dengan pelbagai hinaan dan juga ancaman-ancaman. Tetapi di masa itu juga ada suara Tuhan datang melalui malaikat, melalui seorang malaikat yang meneguhkan hati Maria. Dikatakan malaikat itu kepada Maria, engkau yang dikurniai Tuhan, engkau yang dikurniai Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudari, jika kita mengalami masalah yang berat hari ini, firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, jangan takut. Tentunya Tuhan memiliki rancangan bagi Maria. Tuhan ketika dia berkata, pasti itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Maria selalu disertai Tuhan. Bahkan kasih karunia Tuhan bagi Maria sungguh luar biasa. Karena anak ini kandungnya itu adalah Tuhan Yesus. Nah, di dalam petikan yang kita akan baca daripada Lukas pasal 1 dan pasal 2, ada 3 kali malaikat berjumpa, datang melawat 3 pribadi dalam bab ini. Malaikat berkata, jangan takut, jangan takut. Lukas pasal 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Christmas adalah ketika kita menerima kesukaan besar karena lahirnya Yesus Kristus juru selamat kita. Jadi Christmas itu ditujukan untuk persiapan rohani dan bukan persiapan jasmani. Saya tidak katakan mempersiapkan pokok terang itu tidak penting. Tapi yang lebih penting itu adalah persiapan rohani kita. Saya percaya, saya berharap kita merayakan hari Natal pada hari ini, kita sudah dipersiapkan. Beberapa bulan yang lepas kita sudah mendengar tentang firman Tuhan mengenai hari ini, mengenai kelahiran Yesus. Saya pasti Anda sudah dipersiapkan secara rohani. Okay. Haleluya. Pada waktu kelahiran Yesus Kristus, juru selamat dunia, para gembala mendengar suara yang berkata, jangan takut. Ataupun do not be afraid. Do not be afraid. Anang takut. Anang takut. Jangan takut. Ini merupakan awal kebangkitan Allah melawat umatnya. Ya, setelah kurang lebih 430 tahun kurun waktu di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, dikatakan Tuhan tidak berkata. Tuhan silent. Kira-kira 430 tahun antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Selama itu manusia tidak mendengar suara Allah. Sehingga muncullah mitos-mitos, filsafat-filsafat dan ilmu-ilmu pengetahuan semakin berkembang. Dan
Ini adalah permulaannya Allah melawat umatnya. Malaikat berkata, jangan takut. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jika kita dalam ketakutan pada hari ini, firman Tuhan berkata, do not be afraid. Jangan takut. Anang takut. Pandemik COVID-19 membuat kita takut untuk bergerak, membuat kita takut untuk keluar, membuat kita takut untuk berjumpa dengan kawan-kawan, membuat kita takut untuk melakukan tugasan harian kita. Hari ini firman Tuhan berkata, jangan takut. Yang menarik sekali, di dalam Alkitab, jangan takut, perkataan jangan takut itu ditulis sebanyak 365 kali. 365 kali. Okay. Dalam satu tahun berapa hari? Okay. 365 hari. Artinya, setiap hari Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Anang takut. Don't be afraid. Setiap hari. Jika Anda dalam ketakutan hari ini Tuhan berkata, jangan takut. Bangsa Israel dalam keadaan mengecewakan. Mereka dalam ketakutan karena Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kita melihat ketika umat Israel di Mesir, mereka mau keluar, tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia mengejar orang Israel. Tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan Tuhan yang dinaikkan. Artinya saudara, Tuhan menolong orang Israel dalam ketakutan dikejar-kejar oleh tentara Firaun, tentara Mesir. Tuhan menolong mereka. Tuhan menolong mereka. Keluaran pasal 14 ayat 8 dikatakan, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan, tangan Tuhan. Siapa yang memimpin mereka? Allah lah yang memimpin mereka. Ketika mereka berjalan di siang hari, ada awan-awan yang melindungi mereka. Ketika mereka berjalan di malam, ada tiang-tiang api yang menolong mereka. Tuhan menolong umat Israel, dan Tuhan menolong Anda pada hari ini. Kekuatan di dalam Natal. Kekuatan di dalam Natal. Haleluya. Saudara-saudari, jika kita mau lepas daripada ketakutan pada hari ini, mari kita angkatkan tangan kita. Seperti Tuhan memimpin umat Israel. Mereka dipimpin oleh tangan Tuhan yang dinaikkan. Okay. Artinya ketika kita mengangkat tangan kita, kita berserah kepada Tuhan. Kita minta Tuhan tolong kita dalam krisis, dalam ketakutan kita. Haleluya. Haleluya. Pasti saudara-saudara, setiap kita tidak terlepas daripada masalah. Okay? Tapi ingat, jangan takut seperti firman Tuhan katakan kepada kita. Nah, di dalam Lukas pasal 1 dan pasal 2 ada pribadi-pribadi yang mengalami ketakutan. Mereka pada mulanya merasa takut. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Ketakutan yang luar biasa. Tetapi akhirnya mereka diteguhkan oleh Tuhan. Mereka diteguhkan oleh malaikat Tuhan. Yang pertama kita baca daripada Lukas pasal 1 ayat 11. Yaitu Zakaria. Zakaria dalam ayat 1 pasal 11 dikatakan, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan.
Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Zakaria menjadi takut melihat malaikat. Wow, pasti ada sebab dia takut. Okay. Dan kemudian dikatakan tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut. Hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat 14 dikatakan menarik sekali. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari, Zakaria merasa takut pada mulanya. Tetapi diteguhkan Tuhan. Diteguhkan oleh malaikat, jangan takut. Dan tidak hanya itu, dia diteguhkan ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, yaitu doanya dikabulkan dan istrinya akan mendapat anak laki-laki. Haleluya. Ini berita gembira. Di dalam ketakutan Zakaria, Tuhan membawa berita baik kepada Zakaria. Dia seorang pendoa, seorang yang saleh, sentiasa berdoa kepada Tuhan minta anak. Hari ini dikatakan Tuhan melawat Zakaria. Dan Tuhan berkata, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara-saudara, pada mulanya Zakaria takut, tetapi akhirnya dia bersuka cita. Dan pribadi yang kedua yang mengalami ketakutan tetapi diteguhkan oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan dalam ayat yang Lukas pasal 1 ayat 28, yaitu Maria, ibu kepada Yesus. Maria pasal 1 ayat 28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikurniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dan kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Sekali lagi malaikat itu berkata, jangan takut. Jangan takut. Jika Anda mengalami pergumulan persoalan pada hari ini, ingat, jangan takut, kata firman Tuhan. Jangan takut hai Maria. Ketika dia terkejut melihat penyataan itu, dan malaikat menjawab, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Anugerah Allah, the grace of God didapatkan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria terkejut dan Maria takut, dan Tuhan meneguhkan hatinya melalui malaikat Tuhan. Dikatakan, jangan takut Maria. Maria orang yang biasa-biasa dipakai Tuhan untuk melahirkan Yesus. Saudara-saudari, Tuhan boleh memakai kita untuk menjadi alatnya. Jika kita seorang yang biasa-biasa, Tuhan boleh memakai kita untuk menjadi alatnya. Dan pribadi-pribadi yang seterusnya, yaitu para gembala di padang Efrata. Lukas pasal 2 ayat 8 dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka.
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Wah, ini 3 kali malaikat berjumpa dengan pribadi-pribadi dalam Lukas ini. Yang pertama Zakaria, yang kedua Maria, dan yang ketiga para gembala-gembala. Dikatakan, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar. Haleluya. Mereka diteguhkan oleh malaikat Tuhan. Daripada ketakutan ada terobosan, ada kelepasan. Tuhan hadir dalam hidup mereka. Zakaria, Maria, dan para gembala. Berita gembira hadir dalam hidup mereka. Mereka menerima berita gembira itu. Dan terjadi perkara-perkara yang indah dalam hidup mereka. Nah, apa yang terjadi setelah malaikat itu berjumpa dengan pribadi-pribadi ini? Saya sudah bahaskan sebentar tadi dan saya akan menjelaskan kepada kita. Nah, apa yang terjadi? Yang pertama, Zakaria, yang terjadi pada dia adalah doa-doanya terjawab. Wow, doa-doa Zakaria terjawab. Seperti yang kita tahu, kisah keluarga Zakaria dan Elizabeth, mereka ini bergumul. Mereka berdoa supaya ada anak. Sehingga masa tua mereka tetap berdoa, tidak juga dapat. Padahal mereka hidup benar di hadapan Tuhan, mereka setia di hadapan Tuhan. Mereka tetap setia berdoa. Mereka sudah lama berdoa, tapi Tuhan belum juga menjawab doa mereka. Meskipun begitu, saudara-saudari, mereka setia melayani Tuhan. Zakaria tetap percaya dan setia dalam pelayanannya kepada Tuhan. Zakaria, pada saat itu rombongan Abia mendapat giliran. Zakaria ini daripada keturunan Abia mendapat giliran untuk bertugas di bait Allah, bait suci. Dan pada saat diundi, Zakaria ini mendapat penghormatan untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di bait Allah. Dan ketika dia membakar ukupan tersebut, malaikat Gabriel datang membawa pesanan bahwa Tuhan telah mendengar doa-doa mereka. Wow, luar biasa. Berita baik buat Zakaria, Tuhan mendengar doa-doa mereka. Berita baik untuk kita pada hari ini, ada kekuatan di dalam Kristus, ada kekuatan di dalam Kristus. Jika kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita seperti Maria, seperti Zakaria dan Elizabeth. Akhirnya setelah bertahun-tahun, akhirnya oleh karena kesetiaan mereka bertahun-tahun tidak putus-putus asa, Tuhan mengabulkan doa mereka. Dan mereka akan mendapat anak laki-laki. Oh, ini luar biasa. Kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai jawaban doa mereka. Kata doa di sini tidak menunjuk kepada doa Zakaria pada saat itu, tetapi pada doa-doanya yang lalu pada saat dia minta anak. Dia tetap berdoa. Sebelum ini dia berdoa. Bertahun-tahun yang lepas dia berdoa. Akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Tidak hanya dia setia berdoa, dia setia melayani Tuhan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa doa yang belum dijawab setelah sekian lama sekali bukannya tidak didengar atau ditolak oleh Allah.
Ini mengajar kepada kita supaya kita bertekun dalam doa, supaya kita setia dalam pelayanan kita. Di usia sudah senja, usia sudah tua pun mereka berdoa. Mereka setia melayani Tuhan. Dan akhirnya ada kuasa sempena hari Kristus itu. Tidak lama lagi Kristus akan dilahirkan pada waktu itu. Dan kelahiran Yohanes ini merupakan pembuka jalan bagi juru selamat dunia. Dan ada kesinambungan daripada kelahiran Yohanes Pembaptis ini. Haleluya, haleluya. Kelahiran Yohanes selain membuat sukacita dalam keluarga Zakaria dan juga kepada saudara-saudaranya, para jiran-jiran Zakaria bersukacita. Ini juga merupakan bahagian daripada rancangan Tuhan untuk memperkenalkan pribadi Yesus Kristus kepada umat manusia. Yesus Kristus adalah Mesias yang dinanti-nantikan bangsa Israel, bahkan seluruh umat manusia. Sehingga kelahiran Yohanes Pembaptis ini merupakan penggenapan nubuatan Allah bahwa akan ada seorang utusan Allah yang akan mempersiapkan dan memberitakan kedatangan anak Allah, yaitu Yesus Kristus itu. Wah, semuanya di dalam rancangan Tuhan. Semuanya di dalam rancangan Tuhan. Tuhan punya rancangan untuk setiap kita, termasuk saya dan saudara-saudari, seperti dalam keluarga Zakaria dan istrinya Elizabeth. Jika kita setia, taat melayani Tuhan, dan tidak pernah komplain dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, doa-doamu akan didengar Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, selain doa-doa mereka dijawab, Maria mengalami kasih karunia Tuhan. Maria mengalami kasih karunia Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke Lukas bab 1 ayat 28. Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Maria setelah dia bertemu dengan malaikat, ketika dia terkejut bertemu dengan malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, engkau beroleh kasih karunia Tuhan." Wow, luar biasa. Saudara-saudari, kasih karunia itu apa yang dimasukkan di sini? Martin Luther mengajarkan tentang sola gratia, yaitu hanya karena anugerah. Hanya karena anugerah saudara-saudari diselamatkan. Sola gratia itu diberikan bukan karena usaha manusia untuk memperoleh keselamatan. Sebab Allah datang ke dunia ini dalam rupa manusia yang dilahirkan oleh Maria. Maria beroleh kasih karunia Tuhan. Sola gratia menyatakan kepada kita bahwa kita tidak layak. Saya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi dibenarkan Tuhan. Wow. Saya tidak layak tetapi saya dibenarkan Tuhan. Yang menjadi pribadi yang baru ketika kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Maria mengalami kasih karunia Tuhan. Bukan karena dia mampu, dia hebat, dia punya kedudukan yang baik. Dia seorang yang sederhana, tapi beroleh kasih karunia Tuhan. Menjadi pertanyaan kita, mengapa Tuhan mahu membenarkan kita? Kita tahu bahwa Tuhan adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih.
Meskipun kita dalam keadaan berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Di dalam keadaan apapun. Inilah Tuhan itu. Dia membenarkan kita. Walaupun kita telah jatuh dalam dosa. Tidak layak bertemu dengan Tuhan. Tidak layak memanggil Tuhan sebagai Bapa, sebagai Allah. Tetapi oleh karena Allah yang penuh dengan kasih itu membenarkan kita melalui Kristus. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Wah, ini yang luar biasa. Kasih karunia sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oh, haleluya. Maria mengalami kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mulai manusia diciptakan oleh Allah dan ketika manusia jatuh dalam dosa. Kasih karunia Allah itu dinyatakan bagi dunia ini dalam pembuktian bahwa ia datang ke dalam dunia melalui Yesus. Malaikat itu berkata kepada Maria, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Malaikat itu membawa berita sukacita dari surga. Karena Maria beroleh kasih karunia Allah. Allah memakai hidup Maria untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepadanya. Kasih karunia Allah kepada umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kasih karunia ini berkenaan dengan keselamatan daripada Allah Bapa. Sesuatu yang diberikan oleh Allah secara percuma melalui diri Yesus Kristus yang lahir, yang mati di kayu salib. Sekali lagi saya katakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menggunakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Wah, inilah tujuan Yesus datang, untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudari. Maria mengalami kasih karunia Tuhan. Pada awalnya Maria itu seorang gadis yang biasa-biasa, tidak ramai yang mengenal dia. Dia bukan berasal daripada keluarga yang ternama. Mungkin dia seperti kebanyakan kita pada hari ini. Tetapi perhatikan baik-baik. Ketika dia mendapat anugerah Allah yang besar itu, Maria dipakai Tuhan secara luar biasa melahirkan Yesus. Namanya harum tercatat di dalam firman Tuhan. Dan melalui hidupnya banyak orang yang diberkati. Dan inilah anugerah. Ini adalah kasih karunia itu. Bapak Ibu saudara-saudari, tidak kira sesederhana keadaan kita pada hari ini, tidak kira seberapapun bawahnya kedudukan kita sekarang, tidak kira terbatasnya kita, kalau anugerah Allah melalui Yesus itu turun ke atas kita, kita miliki, maka saya percaya hidup kita tidak akan sama lagi. Kita mendengar kesaksian-kesaksian pribadi-pribadi yang dulunya hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa. Ketika Yesus ada dalam dirinya, dia diubah secara sepenuhnya. Tuhan mau tinggal di dalam diri Anda. Tuhan mau memakai Anda pada hari ini. Berilah diri Anda agar kasih karunia itu dapat mendiami dalam hidupmu. Undanglah anugerah itu dalam perhubunganmu. Undanglah anugerah itu dalam keluargamu. Undanglah anugerah Allah itu dalam pribadimu.
dan ia akan mengubah hidupmu. Seperti Maria mengalami transformasi dalam hidupnya yang menjadi berkat buat umat manusia. Haleluya, haleluya. Selain Maria, para gembala dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 dikatakan, lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Para gembala ini mengalami kesukaan besar. Dulunya mereka orang yang hina, orang yang dijauhkan dan harus tinggal di padang-padang. Ketika mereka mendengar daripada malaikat itu, jangan takut. Malaikat itu meneguhkan hati mereka. Ada kesukaan besar terjadi. Wow. Haleluya. Di malam Natal yang pertama, para gembala mendapat penghormatan besar. Disampaikan oleh malaikat. Ada kesukaan besar dalam hidup mereka. Pada masa kelahiran Yesus, malaikat menyatakan perspektif yang berbeza tentang kesukaan. Dalam perjanjian baru itu, kesukaan itu ditujukan kepada umat Israel sahaja, yang dipilih Allah sahaja. Tapi di perjanjian baru, di teks yang kita baca pada hari ini, kesukaan besar bagi semua bangsa. Tidak hanya kepada umat Israel, tapi kepada saya, kepada saudari, kepada kita semua. Malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Katakan sama-sama, untuk seluruh bangsa. Untuk seluruh bangsa. Sama seperti barang siapa yang percaya. Whoever. Barang siapa yang percaya, merujuk juga kepada seluruh bangsa. Barang siapa yang percaya kepada dia, maka dia diselamatkan. Kesukaan besar itu diberitakan kepada seluruh bangsa. Tinggal bangsa-bangsa itu menerima berita kesukaan besar itu. Haleluya, haleluya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud, kata malaikat. Malaikat menunjukkan bahwa kesukaan adalah suasana atau keadaan sukacita yang didasarkan pada kenyataan, yaitu Yesus Kristus juru selamat dunia telah lahir bagi seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Kesukaan atau sukacita bukan bersumber pada pengalaman hidup yang berasal dari lingkungan ataupun situasi dan keadaan yang menyukakan atau menguntungkan kita. Tetapi kesukaan kita adalah pemberian Allah di dalam Yesus Kristus kepada semua orang-orang percaya kepadanya, yang memimpinnya kepada perubahan hidup secara rohani. Ini adalah kesukaan besar. Para gembala-gembala itu, mereka tidak harus pindah pekerjaan, tapi mereka pergi kepada gembala-gembala yang lain, menyatakan mereka sudah bertemu dengan Yesus. Mereka memberitakan kesukaan besar itu. Dalam merayakan Christmas pada tahun ini, walaupun di dalam pandemi COVID-19 ini, diharapkan kita tidak menyesal karena kita menjadi orang Kristen. Tidak ada orang Kristen yang menyesal karena telah memiliki Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Setiap orang yang percaya seharusnya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia, yang adalah juru selamat, yang mengerjakan kesukaan besar dalam hidupnya.
Haleluya. Para gembala kembali sambil memuji-muji Tuhan dan memuliakan Allah. Marilah kita merayakan Krismas pada tahun ini sambil kita memuji-muji Tuhan dan memuliakan Allah. Haleluya. Kita memuji dan memuliakan Allah karena Yesus telah menyelamatkan kita. Karena terang itu sudah datang. Marilah kita dengan setia mendekatkan diri kita dengan Yesus dan konsisten membangunkan keintiman kerohanian kita dengan Dia, agar kesukaan besar menjadi sempurna dalam diri kita dan akan memotivasikan kita untuk terus memuji dan terus memuliakan Dia di dalam segala aspek kehidupan kita. Malaikat berkata, jangan takut, tetapi ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan, ada berkat-berkat ketika Tuhan melawat umatnya. Haleluya, haleluya. Mari kita memiliki damai sukacita. Mari kita merayakan Krismas dengan kekuatan yang daripada Allah. Percaya bahwa Tuhan Yesus yang menolong memimpin kita. Haleluya. Haleluya. Merry Christmas, Happy Blessed Christmas. Mari kita tunduk kepala sambil mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Allah melalui Yesus yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Tahun ini sekali lagi kami dapat merayakan Natal, hari kami mengenangkan satu peristiwa di mana Yesus Kristus telah lahir ke dunia ini. Kelahirannya memberi berita baik bagi kami, berita kelepasan, berita kemenangan. Haleluya. Ajar kami Tuhan supaya kami jangan takut ketika kami menjalani kehidupan sehari-hari. Kami berpegang kepada Engkau, kami berharap, kami percaya kepada Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat yang sedang merayakan Natal pada hari ini, biarlah mereka mempunyai kekuatan di dalam merayakan Natal ini. Biarlah ketakutan itu disingkirkan daripada kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berterima kasih karena Allah yang penuh dengan kasih memberikan Yesus Kristus datang ke dunia ini, sehingga kami beroleh keselamatan, sehingga kami beroleh kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Saya percaya Anda diberkati dengan perayaan Krismas pada tahun ini. Saya percaya kita juga sudah mengalami persekutuan yang indah bersama dengan keluarga-keluarga kita, bagi kita yang sudah pulang ke kampung halaman kita, dan juga bersama dengan keluarga kita di mana kita berada sekarang. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya ingin membacakan satu petikan daripada kitab Injil daripada Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Bagi kita yang ingin memberikan persembahan Anda sempena perayaan Natal pada tahun ini, dipersilakan untuk bank in ataupun transfer secara online ke akaun kita. Kita tidak menjalankan tangguk pada hari ini karena kita merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita memuji-muji Tuhan, tapi jika kita ingin mempersembahkan persembahan kita sebagai persembahan syukur kita sempena perayaan Krismas pada hari ini, dipersilakan. Haleluya. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah Bapa akan saya dan saudara-saudari, dikatakan di sini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Puji Tuhan, Yesus datang untuk memberikan kehidupan kekal kepada setiap kita. Bagi kita yang percaya kepadanya, beroleh keselamatan. Ini adalah berita baik untuk kita semua. Karena hanya di dalam Yesus ada kehidupan kekal. Haleluya. Terima kasih di atas kesetiaan kita yang bersama-sama dengan kita dari sejak pagi tadi dalam kita beribadah memuji Tuhan sepanjang perayaan Krismas pada tahun ini. Sebentar kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Saya ingin mengucapkan sekali lagi Merry Christmas ataupun Happy Blessed Christmas. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Anda dimanapun Anda berada pada pagi ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Allah pencipta langit dan bumi, pujian syukur kami naikkan kepada Engkau karena kasih-Mu yang besar sehingga mengurniakan anak-Mu yang tunggal datang ke dunia ini mati bagi kami. Kami bersuka cita karena hanya dalam Yesus ada kehidupan yang berkelimpahan. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Jemaat yang saya kasihi, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang sekarang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita sambut berkat daripada Tuhan kita. Sambil kita menendahkan tangan kita, kita sambut berkat daripada Allah Bapa. Kiranya kasih daripada Allah menyertai Anda sekalian. Kiranya damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus memenuhi hidup Anda. Dan kiranya damai sejahtera, penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Immanuel akan bersama-sama dengan Anda sampai Maranatha. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua yang percaya katakan amin, amin dan amin. Happy Blessed Christmas. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mewakili keluarga, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021 yang akan datang. Saya berdoa kiranya Natal yang kita akan sambut pada hari ini menjadi berkat buat setiap kita, walaupun kita tidak dapat merayakannya dengan seperti tahun-tahun yang sudah. Saya berharap kita dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan keluarga kita. Selamat Hari Natal buat setiap keluarga di BM Central City. Begitu juga buat para muda-mudi, para remaja. Keluarga kami mengucapkan selamat Hari Natal. Dan doa kami adalah supaya kita semua dapat mengalami kasih Kristus di dalam kita merayakan Natal pada tahun ini. Merry and blessed Christmas to all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Merry Christmas to all.
Shalom semua, kami dari Kota Semahan, Sarawak ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. God bless you. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas, BMCC family. Merry Christmas kepada setiap keluarga dan kawan-kawan di SIB Central City. God bless all of you. Shalom semua, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada semua warga BMCC. Semoga semua sehat walafiat dan menjaga keselamatan masing-masing. Merry Christmas, bye. Yeah. Halo, shalom semuanya. Shalom kepada semua jemaat BM Central City Kuching. Untuk Anda yang belum mengenali saya Fiona yang kini sedang menetap di Kuala Lumpur. Dan khusus untuk tahun ini, khusus untuk Anda semua, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2020 kepada Anda semua. Dan saya doakan agar Natal Anda dipenuhi dengan kasih Kristus yang sempurna, dipenuhi dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Sampai kita ketemu lagi. Miss you all. Merry Christmas and Happy New Year 2021. Bye. Semua, selamat Hari Natal dan Tahun Baru diberkati. Bye-bye.